Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar saja mengisi waktu yang ada ini. Ada pertanyaan penting yang harus kita jawab. Apa rahasia para nabi itu berhasil membawa umatnya ke jalan yang lurus? Apa rahasianya? Dan ini juga menjadi ukuran seorang pemimpin. Apa ukuran pemimpin itu disebut berhasil? Termasuk kita-kita ini. Karena kata Nabi dari riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang ini pemimpin. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi mulai kepemimpinan personal, sampai kepemimpinan keluarga, sampai kepemimpinan ormas, sampai kepemimpinan negara, sampai kepemimpinan internasional. Itu ada standarnya, ada ukurannya. Siapa yang tidak memenuhi standar dan ukuran ini, maka boleh dia dikatakan pemimpin yang gagal. Pertanyaannya, apa ukurannya, apa standarnya? Dan sekaligus kita harus mengukur pemimpin itu dengan ukuran ini. Karena itu bukan ukuran manusia, Allah yang menentukan ketentuan itu. Maka siapa yang melanggar ketentuan Allah, saya pastikan pasti dia pemimpin yang gagal. Pertanyaannya, apa bimbingan Allah untuk para pemimpin? Karena seluruh para nabi itu oleh Allah dijadikan para pemimpin. Surat Al-Anbiya ayat 73 itu ukurannya. Ada 5 ukuran melihat seorang pemimpin sukses atau tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa auhayna ilayhim fi'lal khairat. Wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Termasuk pemimpin Parmusi yang sudah dipilih semalam itu harus mengikuti pola ini. 5 Allah tetapkan seorang pemimpin dan itu dipraktekkan oleh para nabi sehingga ujungnya keberhasilan, kesuksesan. Wal aqibatu lil muttaqin. Ikhwan barakawikum, apa ukuran yang pertama? Karena para nabi itu oleh Allah jadikan pemimpin. Kata kunci pemimpin apa, Bapak sekalian? 1 kata kuncinya, keteladanan. Seorang pemimpin akan gagal kalau dia tidak memberikan keteladanan. Taruhlah seorang bapak, ketika dia memimpin anaknya, bapak itu bilang, nak kamu jangan merokok ya. Kalau kamu ngerokok, saya nyonyoskan ke mulut kamu. Tapi bapak itu sedat-sedut. Kira-kira anaknya ngerokok nggak? Ini kegagalan pemimpin nih. Rakyat jangan korupsi. Tapi dia sendiri apa? Korupsi. Kira-kira rakyatnya korupsi enggak? Kegagalan pemimpin ketika tidak menjadi teladan. Maka segala gerak-geriknya harus menjadi teladan. Keyakinannya, pikirannya, ucapannya, perbuatannya, garis hidupnya itu harus menjadi teladan. Dan pastikan pemimpin yang tidak memberikan keteladanan, maka dia pemimpin yang gagal. Dari awal itu. Makanya kata kunci kepemimpinan adalah keteladanan. Baru nanti yang lain-lainnya, empowering, menggerakkan yang lainnya, dan seterusnya. Nah, Allah memberikan panduan 5 untuk para pemimpin. Dan kita semua ini pemimpin ya. Allah jadikan kita semua ini pemimpin. Pertama panduannya, yahduna bi amrina. Pemimpin yang benar, pemimpin yang sukses, dia mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Islam.
Dari seluruh para nabi itu mereka membawa Islam. Tapi Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Islam yang sudah lengkap. Makanya Al-Quran mengandung seluruh ajaran para nabi dan rasul. Karena ini yang paling lengkap. Siapa yang memimpin tidak berdasarkan Islam, pasti gagal. Saya kasih contoh. Indonesia sudah menetapkan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana tafsirnya oleh Orde Lama? Ditafsirkan dengan komunis, Nasakom namanya. Nasional Komunis Agama. Ya, Nasional Agama Komunis. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diwarnai dengan komunisme. Gagal Orde Lama. Ketika muncul Orde Baru, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diwarnai dengan kejawen. Sehingga dipaksa asas tunggal Pancasila. Dan siapa korbannya? Umat Islam korbannya. Di ujung akhir Orde Baru sadar. Oh, kami salah. Sehingga kemudian dikoreksi sama Soeharto. Dia haji, dia bikin bank muamalat. Dia mulai ke arah Islam. Tapi musuh-musuh Islam tidak suka, dijatuhkan dia. Itu pengalaman kedua bangsa Indonesia. Setelah Orde Reformasi, setelah Soeharto jatuh, Orde Reformasi sampai sekarang, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dimaknai dengan apa? Diwarnai dengan apa? Dengan liberalisme. Dengan demokrasi liberal. Apa hasilnya? Gonong-gondol. Tambang-tambang posisi yang dikasih kepada konglomerat hitam. Dan kegagalan negara. Rakyat yang kemudian mayoritas miskin ini. Ini kenapa ini? Karena kegagalan memaknai Pancasila dan Undang-Undang 45 dengan apa? Liberalisme. Dulu ada seorang namanya Francis Fukuyama. Tahun 90-an dia menulis buku The End of History. Selesai umat manusia kalau sudah mendapat kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu kapan? Kalau menggunakan demokrasi liberal. Itu konsepnya Francis Fukuyama. Goyang dunia ini. Seakan-akan peradaban manusia akan berhenti. Ternyata Allah panjangkan umurnya dia. Sampai 2023 dia bikin buku lagi. Namanya After the End of History. Setelah selesainya manusia mendapatkan kesejahteraan, apalagi? Ternyata terjadi peperangan-peperangan yang macam-macam ini. Terjadi kejahatan-kejahatan Amerika di Irak, di Afghanistan, di mana-mana. Sampai Amerika kabur dari Afghanistan Agustus 1921. Setelah menjajah Afghanistan 20 tahun. Dan antum harus punya selalu ingatan yang kuat. Dua superpower dunia, Uni Soviet dan Amerika, kalah di Afghanistan oleh para mujahidin dengan keimanan mereka, bukan dengan persenjataan. Makanya iman akan melahirkan kekuatan-kekuatan, keajaiban-keajaiban. Dan itu terjadi dalam kehidupan umat manusia. Komunisme runtuh, kapitalisme runtuh sekalian. Yang diwakili oleh dua superpower ini. Sebenarnya dunia hari ini menunggu apa? Menunggu peranan umat Islam. Itu yang ditunggu sekarang. Makanya antum jangan ngantuk terus. Bangun, bangun. Apa kata musuh-musuh Islam? Biarlah umat Islam itu tidur. Sebab kalau mereka bangun, mereka akan menjadi raksasa yang akan menggilas semuanya. Bangun. Parmusi, bangun. Jangan yang kemudian menjadi orang-orang terlelap dengan tidurnya. Bangun. Kalian membawa misi besar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian Allah angkat jadi umat yang terbaik dari 70 umat kata Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi umat yang terbaik. Tapi tugasnya apa? Amar ma'ruf, nahi munkar. Apa yang terjadi dengan umat kita sekarang ini? Ada 4 keadaan. Dalam kaitan amar ma'ruf nahi munkar ada 4 keadaan. Bahkan saya datang kepada pimpinan Muhammadiyah. Saya bilang Muhammadiyah tidak ada nahi munkar.
Semuanya amar ma'ruf, mana nahi mungkarnya? Padahal kita kalau menjadi umat terbaik harus apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Lihat, karena tidak ada nahi mungkar, hutan gondol, konsesi tambang-tambang rusak diserahkan kepada konglomerat hitam. Akibat tidak ada nahi mungkar, korbannya 3 provinsi itu. Tuh, korban daripada tidaknya dilakukan nahi mungkar oleh umat Islam. Padahal itu hak kita juga itu kan. Makanya 3 keadaan umat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, mereka yang sadar, punya apa? Self awareness, kesadaran. Dia lakukan amar ma'ruf, ngajak orang ke masjid, ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, ngajak orang berzakat, ngajak orang berhaji, ngajak orang benar. Nah, amar ma'ruf itu. Dan dalam kaitan ini mayoritas umat masuk di sana. Tapi bagaimana dengan nahi mungkar? Nahi mungkar itu apa? Mungkar itu kullu ma'urifa syarruhu syar'an wa akla. Mungkar itu semua yang buruk menurut agama dan akal. Tadi Ustaz menyebutkan korupsi itu mungkar, zina itu mungkar, riba itu mungkar, kezaliman itu mungkar. Tapi siapa yang menghentikan kemungkaran ini? Ada kelompok yang pertama. Tapi kalau mungkar itu resikonya penjara. Resikonya apa? Penjara. Dikriminalisasi kalau orang masuk ke wilayah ini. Tapi ada sekelompok orang yang melakukan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dua-dua dia jalankan untuk memiliki jawaban menghadap Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan masing-masing antum harus punya jawaban menghadap Allah dalam 2 hal ini. Ini kelompok yang pertama, faham amar ma'ruf nahi mungkar, dia jalankan secara konsekuen sesuai dengan kemampuannya. Apakah sebagai pribadi, apakah sebagai keluarga, apakah sebagai ormas, apakah sebagai politikus atau ekonomi ataupun yang lainnya. Dia melakukan itu. Yang kedua, kelompok umat Islam yang kedua, dia hanya melakukan amar ma'ruf, nggak mau resiko dia. Yang penting saya baik, yang penting saya sholat, yang penting saya ngaji, yang penting keluarga saya aman. Ini kelompok yang kedua nih. Tapi dia tidak melakukan nahi mungkar. Kira-kira kelompok kedua ini salah atau benar nih? Salah atau benar nih? Dan ini tidak sedikit loh, kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, justru dia mendukung yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Inilah orang-orang munafik dan kafir itu. Ya, saya tidak menyebutkan orang muslim yang benar itu. Yang pertama, yang kedua kurang muslimnya itu. Tapi yang ketiga ini apa? Munafik dan orang-orang kafir itu. Ayatnya apa, Pak? Surat At-Taubah 67. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Itu munafik tuh. Dia justru mendukung yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Dai-dai ditangkap, dipenjarain. Oh, munafik kalau kamu ke muslim. Orang yang mencegah kemungkaran-kemungkaran diganggu sama dia, munafik. Aliran sesat beredar di mana-mana, bukan dicegah tapi dibuka jalannya. Munafik kamu. Pemurtadan dibiarkan di mana-mana. Kalau kau tidak cegah pemurtadan, kamu munafik, wahai muslim. Dan munafik itu istilah para ulama apa? Muslim di dunia, kafir di akhirat. Ya. Munafik itu apa? Muslim di dunia, kafir di akhirat. Makanya munafik itu dalam surat Al-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling rendah. Ya, di bawah daripada orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita masuk yang ketiga ini. Ya. Dan yang keempat, dan ini mayoritas umat, nggak urusan dengan amar ma'ruf, walau urusan dengan nahi mungkar. Yang penting makan. Yang penting kenyang. Kira-kira kelompok 4 ini dikit atau banyak nih? Hah? Saya yakin kelompok 4 ini yang subuh nggak datang dia. Ya, waktu Jumatan datang dia. Waktu subuh, ada kelompok keempat nih.
Kata Pak Hamka, kalau mau lihat orang mukmin, lihatlah yang subuh, sholat subuh berjamaah. Kalau mau lihat orang muslim, lihatlah waktu Jumatan. Waktu Idul Fitri, Idul Adha. Penuh. Itu muslimin. Dan banyak mereka jenis yang keempat.